warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan membahas tentang fikih duduk di antara dua sujud. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 221. Duduk di antara dua sujud termasuk salah satu rukun salat berdasarkan ijma' ulama. Termasuk salah satu rukun salat berdasarkan ijma' ulama. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujud. Lalu bangunlah sampai tumakninah duduk. Sehingga beliau memerintahkan ketika orang itu sujud, batasannya adalah sampai tumakninah sujud baru dia boleh bangun. Dan ketika dia duduk di antara dua sujud, sampai tumakninah duduk di antara dua sujud, baru kemudian boleh sujud kembali. Karena itu ada beberapa perbuatan yang bisa membatalkan salat. Pertama, tidak melakukan antara dua sujud. Misalnya apa? Sujud pertama bangkit ke rakaat berikutnya, meninggalkan dua rukun sujud yang kedua. Yang kedua, tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Seperti orang yang melakukan duduk di antara dua sujud terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, melakukan duduk antara dua sujud yang tidak sempurna. Seperti duduk di antara dua sujud, namun posisinya lebih mendekati posisi sujud. Kadang ada orang yang sujud, Allahu Akbar, naiknya cukup, kemudian dia turun lagi. Dan itu bisa menyebabkan posisi duduknya tidak sempurna. Ketika itu dilakukan, maka berarti dia melakukan duduk di antara dua sujud yang tidak benar, artinya tidak dianggap statusnya. Dalam I'anatut Talibin dinyatakan, "Matana hatta kharaja an haddil qiyami amidan aliman batalat salatuhu walau lam yasil ila haddir ruku'i li tala'ubihi wa mithluhu yuqalu fis sujud." Ketika orang itu sengaja menunduk, mata inhana, ketika orang itu sengaja menunduk, hatta kharaja an haddil qiyam, meskipun belum sampai pada gerakan ruku', sehingga sudah lagi dianggap berdiri. Jika ada orang itu sengaja menunduk, sehingga dia sudah tidak dianggap lagi berdiri. Dia menunduk sehingga tidak disebut tegak berdiri. Aliman, dilakukan dengan sengaja, dan dia tahu, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Walau lam yasil ila haddir ruku', tidak sampai pada, meskipun belum sampai pada gerakan ruku'. Dan wa mithluhu yuqalu fis sujud, dan aturan yang semisal juga berlaku untuk sujud. Kalau ada orang yang dalam posisi berdiri, lalu dia tiba-tiba nunduk sengaja, dan dia tahu kalau dia sebenarnya belum boleh untuk nunduk.
Meskipun belum sampai pada posisi ruku', tapi sudah tidak lagi dianggap berdiri, maka batalat sholatuhu, salatnya batal. Wa mithluhu yuqalu fi sujud, dan aturan yang semisal juga berlaku untuk sujud. Baik. Sehingga kalau ada orang yang sujud lalu dia duduk tapi belum sampai duduk ya, masih dekat dengan posisi sujud dan tidak bisa lagi disebut sebagai orang duduk. Kemudian dia sujud lagi, ini bisa membatalkan salatnya. Selanjutnya, kita akan membaca cara melakukan duduk di antara dua sujud. Ada dua cara duduk di antara dua sujud. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Cara duduk semacam ini disebutkan dalam keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, min sunnatis salati an tansibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblata wal julusu 'alal yusra. Termasuk sunnah dalam salat ketika duduk adalah kaki kanan ditegakkan, kemudian mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat, wastiqbaluhu bi asabi'il qiblah. Kaki kanan ditegakkan dan mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Berarti kakinya ditekuk agar nanti dia bisa mengarah ke arah kiblat. Wal julusu 'alal yusra, kemudian duduk di atas kaki kiri. Cara duduk ini yang lebih sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidhikal yusra." Kalau kamu sujud, famakkin li sujudika, maka bersungguh-sungguhlah ketika sujud. Sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujudmu. Makkana yumakkinu artinya berada di posisi stabil ketika sujud. Fa idza rafa'ta, dan kalau kamu sudah bangkit, faq'ud ala fakhidhikal yusra, maka duduklah di kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di sini saya kasih catatan, cara duduk iftirash ini yang lebih sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti akan ada cara duduk yang kedua, tapi tidak lebih sering dibandingkan yang pertama. Dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qawwa biyadaihi, yakni jannaha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau bentangkan kedua tangannya hatta yura wadha ibdaihi min waraihi, hingga kelihatan putihnya ketiak beliau dari belakang. Wa idza qa'adat ma'anna ala fakhidhil yusra, dan apabila beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk sempurna dengan paha kiri. Maksudnya adalah iftirash. Baik. Sampai di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud itu lebih sering iftirash. Kemudian kita akan lihat beberapa posisi pelengkapnya. Posisi siku sejajar dengan paha. Posisi siku sejajar dengan paha, sehingga tidak dilebarkan, tapi sejajar dengan paha. Artinya siku tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhil yusra, ala fakhidhil yumna. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya tidak melebihi di atas paha kanan.
Demikian pula yang kiri. Sehingga tidak dibentangkan ke samping ketika duduk. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah duduk iqa'. Cara duduk yang kedua adalah duduk iqa'. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qulna li Ibni Abbasin fil iqa' 'alal qadamain faqala hiya sunnah. Kata Tawus bin Kaisan, salah seorang ulama tabi'in. Tawus ini generasi tabi'in. Dan beliau muridnya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa' di atas dua tumit, alal qadamain. Al-iqa' alal qadamain, duduk iqa' di atas dua tumit. Lalu beliau mengatakan, hiya sunnah, itu sesuai sunnah. Dalam riwayat yang lain dari Tawus, Ibnu Abbas mengatakan, min sunnatis salati antamassa al-yataka aqibaika. Bagian dari sunnah salat adalah pantat didudukkan di atas kedua tumitmu. Sehingga ini menggambarkan tentang bagaimana duduk iqa'. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas ini, berdasarkan keterangan Ibnu Abbas yang kedua ini ya, maka para ulama mengatakan bahwa duduk iqa' itu ada dua. Ada dua jenis duduk iqa'. Yang pertama, kedua kaki ditegakkan, lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit. Posisi tangan di lutut atau paha, cara iqa' inilah yang sesuai sunnah. Baik. Yang kedua, paha dan betis ditegakkan, pantat diletakkan di tanah, tangan diletakkan di samping. Cara iqa' ini dilarang oleh Nabi SAW karena menyerupai duduknya anjing. Baik, kita sebutkan gambarnya seperti ini ya. Ini iqa' model 1 yang sesuai sunnah. Ini yang sesuai sunnah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Dan ini iqa' model 2 dan ini yang dilarang. Tayyib. Dan ada beberapa cara duduk yang dilarang dalam syariat kita. Saya sebutkan di sini. Ini adalah al-iqa' al-masyru'. Duduk iqa' yang disyariatkan. Seperti ini ya. Kedua kaki dibentangkan, kemudian tumit diduduki. Kemudian hadhi jilsatul iftirash. Yang ini ujung kiri, ini adalah duduk iftirash. Kaki kiri diduduki, kaki kanan dibentangkan, dan jari menghadap ke arah kiblat. Sehingga ditekuk. Ya. Jari-jarinya ditekuk. Kemudian iqa'ul kalbi juga bisa bentuknya seperti yang di bawah ini, yang dikasih silang merah. Ini iqa'ul kalbi, di mana pantat diletakkan di tanah, sementara kaki ditaruh di samping. Dan termasuk iqa'ul kalbi adalah duduk kurfusa. Model duduk seperti ini tidak boleh dilakukan ketika sholat. Ini namanya jilsatul kurfusa. Sehingga ketika dan model ini disebut sebagai cara duduk mirip seperti anjing. Anjing kalau duduk seperti ini ya. Ketika posisi tangan tidak diletakkan di bawah, tapi ditarik ya. Tayyib. Ini beberapa cara duduk yang dilarang dalam syariat kita untuk dilakukan ketika sholat. Nah,
Dan termasuk ini juga nggak boleh ya, duduk iqa dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah mungkin hampir tidak kita jumpai ada orang yang salat dengan posisi seperti ini. Tapi kalau kurfuso, nah ini mungkin terjadi yang kurfuso ini. Yaitu pada posisi ketika orang mulai dari sujud yang kedua, kemudian mau bangkit, nah dia duduk seperti ini terlebih dahulu. Terus baru bangkit. Itu namanya duduk kurfuso, enggak boleh. Sujud, terus duduk kayak gini, terus berdiri. Seperti ini yang pernah terjadi di masyarakat. Nah, tapi kalau iqa seperti ini sangat jarang ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan terkait duduk di antara dua sujud. Yang pertama, posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, thumma yaqulu Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Yasjudu, dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai ruas-ruas tulang menempati posisinya. Thumma yaqulu, kemudian dia mengatakan, dia membaca Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Lalu membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna dalam posisi duduk. Sujud sampai semua ruas tulangnya berada di posisi sujud. Sehingga jangan langsung bangkit, tapi tahan dulu. Kemudian Allahu Akbar sampai duduk sempurna. Ya. Tegak sempurna di sini maksudnya adalah tegak sempurna dalam posisi duduk. Sehingga tidak boleh punggung masih condong. Ya. Kalau punggung masih condong, sujud, punggung masih condong, lalu sujud lagi. Nah ini bisa menyebabkan sholatnya batal sebagaimana tadi kita sebutkan keterangan dalam kitab I'anatut Talibin. Selanjutnya, posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Posisi jari-jari tangan ini jati, tertulis jati, jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah ketika sholat adalah antasnibal qadamal yumna, engkau tegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, dan kau hadapkan jari-jarinya, maksudnya adalah jari-jari kaki tadi, al-qiblah, ke arah kiblat. Nah, sehingga jari-jari diarahkan ke arah kiblat. Dan di sini saya terjemahkan dengan jari-jari tangan, karena jika jari-jari kaki juga diarahkan ke arah kiblat, maka jari-jari tangan juga dianjurkan untuk ke arah kiblat. Tayyib. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud wajib tumakninah, yaitu diam sejenak hingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud meskipun sekali. Diam sejenak, duduk diam sejenak sampai cukup untuk membaca Rabbighfirli, 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 atau Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya sampai akhir. Meskipun hanya membaca sekali. Baik, sehingga tidak boleh hanya gerakan cepat ya, karena ini bisa menyebabkan tidak tumakninah. Yang keempat, dianjurkan memperlama duduk di antara dua sujud. Dan ini termasuk di antara sunnah yang hilang. Dari Thabit al-Bunani, dari gurunya, guru beliau adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan,
inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Saya tidak peduli dengan komentar orang, akan saya praktekkan cara salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku lihat ketika beliau menjadi imam kami. Kata Thabit Al-Bunani, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Anas melakukan sesuatu, Anas melakukan gerakan yang saya lihat kalian tidak pernah melakukannya. Saya lihat kalian tidak pernah melakukannya. Jadi Thabit Al-Bunani ini menceritakan, Thabit Al-Bunani ini tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Beliau menceritakan imam-imamnya para tabi'in atau masyarakat tabi'in ketika itu dan membandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Anas. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika Anas itu bangkit dari ruku', intasaba qa'iman. Ketika Anas itu i'tidal, intasaba qa'iman, beliau berdiri lama, hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Sampai orang mengatakan beliau lupa. Sampai dikomentari ini Anas lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan ketika beliau bangkit dari sujud, makatha. Dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau diam lama. Hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Sampai ada orang yang berkomentar, beliau lupa. Dan itu bagian dari sunnah yang sudah mulai jarang di masyarakat, yaitu berdiri lama ketika i'tidal dan duduk lama ketika duduk di antara dua sujud. Tayyib. Thabit Al-Bunani hidup di zaman tabi'in dan beliau muridnya Anas bin Malik. Ibnu Qayyim mengatakan, sunnah semacam ini ditinggalkan banyak orang setelah berakhirnya zaman para sahabat. Masya Allah. Makanya kita bisa lihat Thabit Al-Bunani yang beliau berada di zaman tabi'in sudah tidak lagi melihat sunnah seperti ini. Sehingga beliau bandingkan dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang diceritakan oleh Thabit Al-Bunani rahimahullah terjadi di zaman kita. Tidak ada rukun yang lebih sering disepelekan selain i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Karena itulah ketika dua rukun ini dilakukan dalam waktu yang lama, dikiranya orangnya lupa. Berbeda dengan posisi sujud. Ketika orang melakukannya dalam waktu yang lama, semua orang memahami. Dia memperlama sujud mungkin karena sedang berdoa. Berbeda ketika orang memperlama i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Banyak orang yang tidak kepikiran untuk memperpanjang karena doanya pendek. Seperti i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Atau duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan rata-rata orang tidak mengulang. Cuman baca sekali. Makanya dia hanya pendek saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Sudah langsung turun. Gak kepikiran untuk melakukannya dalam tempo yang lebih lama. Tayyib. Sehingga mari kita lestarikan sunnah semacam ini, yang itu sudah mulai hilang sejak zaman tabi'in. Sehingga kita berharap semoga sunnah Nabi SAW berupa memperlama duduk di antara dua sujud bisa tersebar di masyarakat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Saya pernah praktek seperti itu ya. Jadi di satu musola, i'tidalnya saya buat lama, ruku kemudian i'tidal. Nah kemudian ada salah satu tokoh masyarakat yang heran, ya, kamu baca apa? Ya, kamu baca apa? Kok lama sekali i'tidalnya? Sehingga i'tidal itu kan cepat, ini kok lama? Artinya masyarakat bisa jadi mengingkari kalau ada praktek seperti ini.
Duduk di antara dua sujud dalam waktu yang lama bisa jadi ada masyarakat yang mengingkari. Makanya ketika sunnah itu sudah terkubur, tidak lagi dinampakkan di tengah masyarakat, saat ada orang yang mempraktekannya, mungkin orang akan banyak komentar. Ini aliran apa? Saya yakin seperti orang yang melakukan duduk iqa seperti ini ya. Kalau ada orang yang melakukan duduk iqa seperti ini, mungkin akan banyak orang yang komentar. Ini aliran apa? Makanya muqaddimah pertama yang perlu kita sampaikan adalah pendidikan. Kita sampaikan kepada masyarakat. Kita perkenalkan. Seperti ini sunnah. Seperti ini sunnah. Sehingga ketika mereka tahu, kalaupun mereka belum mempraktekannya itu lebih ringan. Tapi kalau nggak tahu, melihat ada orang yang praktek, bisa jadi dia kaget. Bahkan diingkari. Wan nasu a'da'u ma jahilu. Dan manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya. Wa id lam yahtadu fasayaquluna hadza ifun qadim. Ketika mereka nggak ngerti, mereka mencela Al-Quran. Dan mereka mengatakan ini adalah kedustaan. Sehingga orang ketika nggak paham sebuah sunnah, maka ketika ada orang yang melakukan sunnah, dicela, dihina. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada banyak sunnah yang mungkin itu sudah mulai banyak ditinggalkan di masyarakat. Nah, kita ajarkan kepada mereka pelan-pelan ya. Seperti beberapa gambar ini, sujud dengan tangan membentang. Itu dianggap serakah tempat. Padahal kanan kirinya nggak ada orang, karena sholat sunnah. Dan Ahlussunnah juga bisa memposisikan diri pada saat sedang sholat jamaah. Dia karena posisi shaf rapat, dia bisa sujud dengan tangan tidak melebihi dari batas badannya. Yang penting pokoknya siku tidak diangkat. Saat sholat sunnah dibentangkan, karena kanan kirinya nggak ada orang. Saat sholat wajib yang shafnya berjarak, dia lakukan yang sama. Karena kanan kirinya nggak ada orang. Tapi lagi-lagi kadang dikomentari. Wah, ini aliran yang nggak benar dan seterusnya. Padahal ini sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu kita secara bertahap mengajarkan kepada masyarakat sebisa yang kita lakukan, mengenalkan kepada mereka sunnah. Seperti inilah sunnah. Kalaupun mereka tidak praktekan, ya, minimal mereka sudah kenal, sehingga kalau menemui yang seperti ini tidak mereka ingkari. Baik. Dan banyak yang seperti itu. Dengan demikian kita berharap semoga bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, di mana sunnah-sunnah Nabi SAW tetap bisa kita lestarikan di masyarakat. Berikutnya kita akan membaca bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud. Di antaranya, yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Pak, urutannya kok tidak sesuai dengan yang selama ini saya hafal. Barangkali jamaah urutan ini, bacaan ini tidak sesuai dengan yang jamaah punya, yang jamaah hafal. Namun apa yang kami cantumkan di sini hanya mengutip dari yang disebutkan dalam sumber yang kami miliki. Sehingga kami tidak ngubah-ngubah sama sekali. Baik. Coba kita urutkan dulu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita lihat sumber doanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan aneka redaksi untuk bacaan di antara dua sujud.
Di antaranya seperti tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Beliau menceritakan bagaimana cara Nabi SAW sholat. Kata Ibnu Abbas, "Fakana yaqulu fima bainas sajdataini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini." Kok ini beda dengan yang di atas? Ini satu riwayat ya, satu riwayat. Nabi SAW membaca ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Juga dari Ibnu Abbas. Dan di situ ada tambahan wa'afini. Tayyib. Lalu oleh sebagian ulama itu digabung antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Dan karena ini saling berkaitan, zahirnya bahwasanya Ibnu Abbas itu cerita sekali untuk satu peristiwa yang beliau alami ketika beliau sholat malam bersama Nabi SAW. Dan bisa jadi ada perubahan ya dalam pengurutan redaksi itu, mungkin wallahu alam dari perawi setelahnya. Dan itu sangat mungkin dalam kajian hadis. Tayyib. Nah, ini kami kutip dari buku Sifat Salat Nabi SAW dengan urutan seperti ini ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya wallahu alam, dalam hal ini terkadang urutan seperti ini ditoleransi oleh para ulama. Sehingga kalau ada yang berbeda dari sisi urutan, itu tidak sampai disebut telah salah dalam melakukan doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang penting saat duduk di antara dua sujud, kita membaca doanya, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya sampai akhir. Nah. Kemudian kita akan lihat tafsir doa. Allahumma gfirli, dalam ayat yang lain Rabbighfirli. Ada dua redaksi ya. Ada Allahumma gfirli, ada Rabbighfirli. Baik redaksi yang pertama maupun kedua, secara makna keduanya sama. Ampunan atau maghfirah berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. Berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. Ibnul Mandur mengatakan dalam Lisanul Arab, aslul ghafri at-taghtiyah was-sitru. Ghafarallahu dzunubahu ay sataraha. Makna asal dari kata al-ghafru, yang itu kemudian nanti turunannya jadi kata ghafara, maghfirah, dan seterusnya. Makna asalnya adalah at-taghtiyah, menutupi. Was-sitru, dan menutupi. Ghafarallah, Allah memberikan maghfirah untuk dosanya, artinya Allah menutupi dosanya. Karena itu orang yang mendapatkan maghfirah berarti dosanya diampuni dan ditutupi, sehingga tidak dipermalukan dan tidak ditampakkan kepada orang lain. Tayyib. Kemudian kalimat warhamni. Warhamni, rahmatilah aku. Kita memohon rahmat setelah memohon maghfirah. Dua kata ini jika digabungkan maka maknanya berlainan. Maghfirah artinya ditutupi dosanya, sedangkan rahmat artinya diselamatkan dari hukuman karena mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kata para ulama, maghfirah dengan rahmat
itu dua hal yang mirip. Maghfirah dengan rahmat dua hal yang mirip, sebagaimana fakir dengan miskin. Itu dua hal yang mirip. Sebagaimana Islam dengan iman, itu juga dua hal yang mirip. Sehingga maghfirah dengan rahmat, para ulama mengatakan ini masuk dalam kaidah kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang apabila digabungkan, maka masing-masing punya makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa, dan apabila disebutkan sendirian, ijtama'a, maka maknanya menyatu. Artinya makna kata pertama sama dengan makna kata kedua. Maksudnya gimana, Pak? Ada banyak kata dalam syariat kita yang dalam bahasa Arab yang dia mirip, seperti Islam dengan iman, fakir dengan miskin. Kemudian ada apa lagi? Ampunan, maghfirah dengan rahmat. Kalau dua kata ini disebutkan dalam satu kalimat dijejer, maka Islam bukan iman, fakir bukan miskin, maghfirah bukan rahmat. Tapi kalau disebutkan sendirian, maka jika disebutkan Islam saja, maka mencakup juga iman. Kalau disebutkan fakir saja, maka mencakup juga miskin, dan seterusnya. Sehingga kalau disebutkan rahmat saja, maka mencakup juga maghfirah. Dan ini masuk dalam kaidah tadi ya. Dua kata yang jika disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing punya makna yang berbeda, tapi kalau disebutkan sendirian, makna yang satu mencakup yang kedua. Nah, ketika dalam satu doa itu kita membaca Rabbighfirli warhamni, lalu apa perbedaan antara maghfirah dengan rahmat? Salah satunya ada yang mengatakan maghfirah ini untuk doa yang telah lampau, sedangkan rahmat untuk dosa yang akan datang. Saya ulang. Maghfirah itu untuk dosa yang telah berlalu, sedangkan rahmat untuk dosa yang akan datang. Sehingga saat kita membaca Rabbighfirli warhamni, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat, dan berikanlah aku rahmat agar tidak melakukan dosa di masa mendatang. Itu gabungan maghfirah dengan rahmat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabaqah, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai memperlama i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud, apakah dengan cara mengulang-ulang doa atau hanya sekedar diam Ustadz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kaidah yang dulu pernah kita sampaikan, dan bagian ini bisa Anda catat ya. Catat bagian ini. Tidak ada
tidak ada yang nganggur ketika sholat. Jangan sampai Anda nganggur ketika sholat. Sehingga sholat itu disebut oleh Nabi SAW, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya sholat itu kegiatan yang penuh dengan kesibukan. Maka jangan sampai ada yang nganggur ketika sholat. Begitu orang sholat, maka penuh dengan kesibukan. Sibuk apa? Sibuk dalam sholat adalah sibuk berdoa. Sehingga ketika orang itu sholat, dia sibuk berdoa. Entah berdoa yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, atau doa yang bentuknya adalah bacaan dalam sholat itu sendiri. Sehingga kalau Anda sedang dalam posisi sebagai makmum, imamnya belum pindah rukun, Anda jangan diam saja, baca doa. Misalnya di posisi i'tidal, imamnya belum rukuk-rukuk, kok lama sekali i'tidalnya, Anda baca doa, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya, diulang seperti itu. Ketika duduk di antara dua sujud juga sama. Anda sudah baca sampai selesai, ternyata kok imamnya belum sujud yang kedua, Anda baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ulangi lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Diulangi lagi sampai imam bergerak. Sehingga ketika memperlama i'tidal, memperlama duduk di antara dua sujud itu ngapain? Jawabannya adalah mengulang-ulang doa. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf, suara putus tadi. Silakan diulang, Bu. Ya, saya beberapa waktu lalu menanyakan mengenai Bagaimana Ibu, bisa diulang? gitu, Ustaz. Mohon maaf Ibu. Seperti apa ya? Kami tidak menangkap sama sekali. Ibu bisa pindah posisi yang sinyalnya lebih bagus. Apa ya? Silakan. Ustaz? Silakan. Ya, saya beberapa waktu lalu menanyakan mengenai bacaan Al-Fatihah untuk orang lain. Jadi yang waktu itu kan baru dibahas untuk yang orang yang sudah meninggal dunia. Nah, saya pernah dinasihati juga untuk mendoakan anak-anak juga dengan Al-Fatihah seperti itu. Mendoakan Anak-anak, jadi waktu itu diberitahu tidak pihak sholat, misalkan langsung menyebut disusul ila ruh si anak pertama, anak kedua, dan selanjutnya. Nah, itu hakikatnya seperti apa ya, Ustaz? baik. Sama satu lagi, Ustaz, terkait jual beli online. Selama ini saya memahaminya kalau untuk yang transaksi Khalik bin Khalik itu, misal penjual belum memiliki barang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar dari seorang ustadz, jika dalam jual beli online, jika barang sudah dikirim ke pembeli dan pembeli baru membayar setelah barang diterima, itu katanya disebut sebagai Khalik bin Khalik, gitu Ustaz. Kalau selama ini kan saya memahaminya Khalik bin Khalik jika penjual belum memiliki barang. Nah, itu seperti apa ya Ustaz penjelasannya? Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang mendoakan anak dengan surat Al-Fatihah. Mungkin yang lebih tepat adalah ibu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dengan membaca surat Al-Fatihah kita mendapatkan pahala. Kemudian kita jadikan itu sebagai media tawassul untuk mendoakan anak.
Karena seperti yang kita lihat di surat Al-Fatihah tidak ada teks doa untuk anak. Tapi adanya adalah doa memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sampai akhir Al-Fatihah. Sehingga kalau permohonan yang isinya kebaikan untuk anak, di Al-Fatihah tidak ada teks seperti itu. Tapi Al-Fatihah sendiri ketika kita baca termasuk amal soleh. Nah, Anda ketika membaca Al-Fatihah berarti sama dengan melakukan amal soleh. Dan kalau sudah melakukan amal soleh, ini bisa kita pakai untuk tawassul. Sehingga begitu selesai beramal soleh, kita jadikan itu sebagai sarana untuk tawassul, kita berdoa kepada Allah. Untuk kebaikan anak kita, atau kebaikan keluarga kita, atau kebaikan yang lainnya. Karena secara umum, semua amal soleh bisa dijadikan sebagai media untuk tawassul dalam berdoa. Dan kalau redaksi doa khusus untuk anak, Allah sebutkan misalnya di surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita mohon kepada Allah agar keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai qurratul a'yun, sebagai penyejuk pandangan. Sehingga orang tua ketika melihat anaknya itu senang, baik karena anaknya itu punya prestasi dari sisi agama maupun prestasi dunia yang bisa bermanfaat bagi keluarga maupun bagi lingkungannya. Ada juga doa yang bentuknya permohonan perlindungan. Seperti doanya Nabi SAW. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu kita baca. Dan itu akan lebih tepat karena permohonannya persis sebagaimana yang kita harapkan. Sementara Fatihahnya kita jadikan sebagai media tawassul, dalam arti setelah baca Al-Fatihah kita beramal soleh dengan ikhlas karena Allah. Lalu setelah itu kita tawassul dengan berdoa untuk doa-doa yang sifatnya lebih spesifik. Kemudian tentang kali bil kali. Saya sempat mendengarkan ada salah satu dai, tapi ini baru dari informasi dari orang lain. Ada salah satu dai yang mengatakan bahwa COD itu termasuk kali bil kali. Tapi wallahu taala alam, kami tidak menjumpai hal itu ya. Karena kali bil kali itu jika kita pakai keterangan seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik, terjadi ketika penjualnya belum memiliki barang. Dan dia melakukan akad sementara pembelinya tidak membayar secara tunai. Dan tidak ada hak khiyar. Sehingga di situ ada beberapa unsur. Pertama, penjualnya bukan seorang produsen, tapi dia adalah seorang trader. Dia kulak, beli, kemudian dia jual kembali. Penjualnya seorang trader. Yang kedua, penjualnya belum punya barang. Dia belum membeli barang itu. Belum kulaan. Yang ketiga, pembeli belum membayar secara tunai. Bisa misalnya pembeli bayar cuman setengah dulu atau 10% dulu. Yang jelas dia belum bayar secara tunai. Yang keempat sudah dilakukan akad. Sehingga tidak ada hak khiyar lagi. Sudah deal, sudah selesai. Jika 4 unsur ini terjadi, maka itu masuk kategori kali bil kali. Sehingga COD itu kali bil kali atau bukan? COD bukan kali bil kali. Kalau penjualnya sudah punya barang, tidak ada istilah kali bil kali. COD itu hanya menunda serah terima. Nabi SAW pernah bertransaksi dengan Jabir. Akadnya di mana? Akadnya di jalan. Nabi SAW membeli ontanya Jabir dengan harga 1 uqiyah. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan Jabir minta agar dikasih kesempatan untuk menunggang onta ini sampai di Madinah. Dan Nabi SAW juga belum bayar ketika itu. Rasulullah SAW belum bayar. Lalu setelah mereka tiba di Madinah,
karena mereka safar bareng ya. Setelah mereka tiba di Madinah, Jabir mengantarkan ontanya. Kemudian Nabi SAW membayarnya secara tunai. Akad dilakukan di jalan, serah terimanya dilakukan di Madinah. Dan itu menunjukkan bahwasanya sah-sah saja antara akad dengan serah terima itu dipisahkan. Sehingga Anda melakukan akad dengan orang lain secara online, by phone atau lewat WA atau media yang lainnya. Kemudian deal harga sekian. Dan pembeli ridho dengan hanya melihat gambar, tapi dia paham gambar ini kurang lebih seperti ini. Deskripsi juga sangat jelas. Deal akan dilakukan secara online. Deal harganya sekian ya. Nanti kita akan ketemu di sini untuk COD. Berangkatlah mereka ke titik yang ditetapkan, lalu serah terima. Yang satu menyerahkan uang, yang satu menyerahkan barang. Dan praktek seperti ini ya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Lupa itu kan penjual dan pembelinya ketemu. Ini tidak ketemu. Lah ketemu secara online juga bisa disebut ketemu. Karena bukan syarat ketemu itu harus ketemuan secara fisik. Sehingga boleh saja orang melakukan transaksi sementara dia hanya berkomunikasi melalui media yang ada di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini saya mau bertanya, untuk jarak kubur itu apa saja hal yang boleh dilakukan dan apa-apa saja hal yang dilarang. Kemudian ketika jarak kubur itu apa diperbolehkan membaca Al-Quran di dekat kuburan mayit? Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Untuk ziarah kubur, apa saja yang dianjurkan? Sebentar. Baik, di sini saya bacakan ziaratul kubur bainal masyru' wal mamnu'. Apa saja yang disyariatkan dan apa yang dilarang. Memang cukup panjang lebar ya, sampai jadi sebuah buku ini. Ada sebuah buku judulnya Ziyaratul Qubur Bainal Masyru' wal Mamnu', antara yang disyariatkan dan yang dilarang. Ini karya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini cukup panjang, ini 82 halaman. Jadi kalau dipakai untuk menjawab satu pertanyaan, waktu kita mungkin habis ya. Intinya, kalau kita buat semacam ringkasan, maka ziarah kubur itu ada dua manfaat. Kembali kepada manfaat ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat yang kembali kepada mayit. Yang kedua, manfaat yang kembali kepada peziarah. Manfaat yang kembali kepada mayit bentuknya adalah didoakan. Sehingga mayit mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah di sana. Nah, apakah ada bentuk manfaat yang lain? Seperti sholat di kuburan? Jawabannya tidak boleh. Nabi SAW melarang orang sholat di kuburan. Kemudian baca Quran di kuburan. Kalau bagian ini ulama khilaf. Antara yang membolehkan dengan yang melarang. Kalau Anda berprinsip diperbolehkan, maka bacaan Quran di kuburan silahkan dilakukan. Meskipun ada juga yang mengatakan tidak disyariatkan. Sehingga bacaan Quran kalau mau dihadiahkan bisa dibaca di masjid atau di rumah. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Menurut pendapat yang mengatakan bisa dihadiahkan. Baik.
Kemudian ada manfaat bagi peziarah. Apa manfaat bagi peziarah ketika ziarah kubur? Manfaatnya adalah ingat mati. Orang ketika ingat mati, ingat akhirat, maka dia akan tidak menjadi orang yang rakus dunia. Ada banyak hal kesibukan dunianya menjadi terlupakan karena dia ingat mati. Makanya ketika seorang ziarah kubur, kemudian dia ingat akhirat, sebenarnya itu akan semakin menambah kekuatan mental dalam hatinya. Dia ingat dosanya, akhirnya dia persiapan. Sehingga dia berusaha bagaimana agar dia selalu mengedepankan prinsip menguntungkan bagi akhiratnya. Bicaranya jadi hati-hati, jangan sampai amalnya berkurang. Kemudian ketika beribadah dia berusaha untuk sungguh-sungguh agar bisa menjadi ibadah yang diterima dan seterusnya. Itu manfaat bagi peziarah. Sehingga manfaat ziarah kubur bagi peziarah itu bukan manfaat piknik, bukan manfaat tamasya, tapi manfaatnya adalah dia bisa ingat mati. Apalagi manfaat dunia nggak ada. Maka jangan minta dunia ketika ziarah kubur. Karena berdoa kepada mayit, memohon kepada mayit termasuk perbuatan kesyirikan. Sehingga yang dilakukan bukan berdoa kepada mayit, tapi peziarah itu ingat mati. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya saya kan baru tahu kalau sholat tarawih itu artinya istirahat. Terus kalau misalnya niat kita dalam hati itu niat sholat tarawih atau sholat tahajud Ustaz? Bisa diulang, baru tahu kalau salat tarawih. Sholat tarawih itu kan artinya istirahat nih. Salat tarawih kenapa Ibu? Artinya istirahat. Istirahatnya. Ya. Nah kita niatnya itu dalam hati itu niat sholat tarawih atau sholat tahajud. Baik. Terus satu lagi Ustaz, kalau kunut witir itu dibacanya sebelum ruku atau setelah ruku. Baik. Makasih Ustaz. Jazakallah khair. Nah, wa jazakumullah khairan. Ketika kita sholat tarawih, apakah niat kita tarawih ataukah tahajud? Jadi ada beberapa istilah ya. Ada qiyamul lail. Qiyamul lail. Kemudian ada tahajud. Kemudian ada tarawih. Ini bedanya apa? Qiyamul lail semua ibadah di waktu malam. Semua ibadah di malam hari. Sehingga Anda melakukan ibadah apapun di malam hari masuk kategori qiyamul lail. Tahajud disebut tahajud artinya adalah tolabul hajud yang maknanya menjauhkan lambung dari tempat tidur. Sehingga tahajud itu bangun malam untuk sholat. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan untuk bisa disebut tahajud jika sebelumnya orang itu sudah tidur. Sehingga kalau belum tidur belum disebut tahajud. Harus tidur dulu, kemudian dia bangun, lalu dia sholat. Baik. Dan seingat saya ini adalah pendapat salah satu ulama Syafi'iyah, Ar-Rafi'i, bahwa tahajud itu bentuknya adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur, di waktu malam sebelum subuh. Maka kalau dia tidak punya, atau kegiatannya bukan sholat, misalnya cuma baca Quran, atau kegiatan cuma dzikir, atau itu dilakukan sebelum dia tidur, maka masuk kategori qiyamul lail. Bapak ibu misalnya sepulang dari masjid, salat tarawih, sampai di rumah baca Quran, masuk kategori qiyamul lail.
dan bukan tahajud. Kemudian yang berikutnya adalah tarawih. Ini syiar Ramadan. Hanya khusus ada di bulan Ramadan. Dan bentuknya adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Dilaksanakan secara berjamaah. Karena itu tidak dianjurkan untuk salat tarawih, tidak dianjurkan salat tarawih di luar Ramadan. Dan tarawih karena dia dilakukan secara berjamaah, maka atau itu bagian dari syiar Ramadan, maka ini tidak dilakukan di luar Ramadan. Sehingga dia masuk mana tarawih ini? Tarawih ini adalah masuk qiyamul lail, di bulan Ramadan. Sehingga qiyamul lail ini cakupannya luas untuk semua bentuk ibadah di malam hari. Saat Anda lakukan di rumah, kemudian Anda bangun malam, lalu sholat, bentuknya tahajud. Jadi tahajud. Silahkan diniatkan tahajud. Nah, ketika Anda lakukan setelah sholat, setelah sholat isya, kemudian itu berjamaah, dan itu bagian dari syiar Ramadan, itu tarawih. Ya meskipun tarawih bisa juga dilakukan di waktu menjelang subuh, misalnya berjamaah seperti di Masjidil Haram, yang mereka lakukan tarawih jam 1. Sehingga bagi mereka yang tidur dulu, kemudian jam 1 dia sholat berjamaah misalnya, maka dia menjadi tarawih dan sekaligus tahajud baginya. Wallahu ta'ala alam, itu yang kami pahami. Apapun itu, ini hanya sebatas masalah istilah ya, untuk tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Ini hanya sebatas masalah istilah. Penyebutan yang tepat untuk ini apa? Penyebutan yang tepat untuk ini apa? Artinya, kalau kita sholat terus niatnya yang mana? Anda niat qiyamul lail, selesai. Atau Anda niat dengan praktek ibadah yang Anda kerjakan. Saya niat sholat malam. Maka sudah menjadi amal yang sah niatnya. Sehingga tidak harus ada nama tertentu, niat tahajud atau niat tarawih, tidak harus demikian. Selama Anda melakukan qiyamul lail, lalu Anda niat qiyamul lail, niat sholat, maka sah sebagai ibadah sholat, sebagai ibadah qiyamul lail. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah makmum duduk Iko'ah dan duduk di antara dua sujud padahal imamnya duduk iftiroz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah makmum duduk iq'a sementara imamnya duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud? Ada perbedaan dari sisi posisi gerakan tapi sama, atau perbedaan dari sisi cara gerakan tapi sama di posisi. Jadi ada dua begini ya. Mengikuti imam. Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada di posisi. Yang ini tata cara. Baik. Kalau posisi, makmum nggak boleh beda dengan imam. Wajib ikut imam. Sehingga kalau dia beda dengan imam, bisa membatalkan sholatnya sebagaimana keterangan An-Nawawi. Kalau sampai makmum tidak ittiba dengan imam, sehingga dia melakukan posisi yang berbeda dengan imam, maka makmum sholatnya batal. Yang saya maksud dengan posisi ini adalah gerakan rukun-rukun sholat. Ruku, kemudian i'tidal, lalu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Ini namanya apa? Posisi. Berdiri membaca surat. Ini adalah posisi-posisi dalam sholat. Sedangkan mengenai tata cara, apakah makmum wajib mengikuti imam? Ulama khilaf. Ulama beda pendapat. Dan yang benar tidak wajib. Yang benar tidak wajib. Sehingga misalnya ada banyak perbedaan tata cara antara imam dengan makmum.
Contoh, ketika i'tidal itu tangan sedekap ataukah dilepas. Bisa jadi ada beda antara imam dengan makmum. Imamnya pakai mazhab yang mengatakan sedekap, makmumnya menggunakan mazhab yang mengatakan dilepas. Contoh yang lain, saat duduk tasyahud akhir ketika sholat subuh atau sholat 2 rakaat, apakah makmum harus mengikuti imam cara duduknya? Pendapat yang benar tidak wajib. Imamnya iftirash, makmum tawarruk. Imamnya tawarruk, makmum iftirash. Boleh atau tidak seperti itu? Pendapat yang benar, boleh. Dan itu tidak disebut telah menyalahi gerakan imam. Karena yang harus sama adalah posisi. Imam duduk, makmum duduk. Berarti posisinya sama, sama-sama duduk. Imam sujud, makmum sujud. Posisinya sama, sama-sama sujud. Sehingga andai ya, ada perbedaan gerakan imam dengan makmum dalam sujud. Imamnya ketika sujud, tata cara sujud kan ada 2 ya. Tangan ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar dengan pundak. Bisa telinga, bisa pundak. Sebagaimana dalam hadis Wa'il bin Hujr. Misalnya, imamnya sujud di mana posisi tangan sejajar dengan telinga. Sehingga agak ke depan. Dengan telinga. Makmumnya sujud di mana posisi tangan sejajar dengan pundak. Berarti sama atau beda? Sama atau beda? Sama posisi, sama-sama sujud, beda tata cara. Imamnya duduk tasyahud akhir. Dan imam berisyarat tangan dengan cara digerakkan. Makmumnya duduk tasyahud akhir dan dia berisyarat tangan tapi tidak digerakkan, diam saja. Sama atau beda ini? Sama posisi, beda tata cara. Dan itu cukup banyak dalam sholat antara imam dan makmum. Ala kullin, intinya perbedaan tata cara ini tidak sampai derajat wajib menurut pendapat yang lebih mendekati. Sehingga dalam hal ini boleh bagi makmum untuk beda tata cara dengan imam. Menurut pendapat yang lebih kuat, maka tidak masalah jika imamnya duduk iftirash kemudian makmum ik'a atau sebaliknya. Cuman barangkali yang perlu dipertimbangkan adalah kira-kira masjidnya sudah siap nggak melihat suasana seperti itu. Kalau jamaah masjid melihat suasana seperti itu sebagai hal yang biasa, silakan Anda lakukan. Tapi jika belum hal biasa dalam arti nanti memungkinkan bagi Anda untuk mendapatkan tuduhan yang macam-macam, sebaiknya ditahan dulu, sampaikan kepada masyarakat ilmunya dulu, baru setelah mereka paham, silahkan Anda lakukan praktek itu agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.